Halo teman-teman semua, apa kabar? Semua sudah siap kan untuk mengikuti ibadah anak hari ini? Ruth udah gak sabar nih. Ayo teman-teman kita mulai, let's go! Shalom adik-adik di rumah. Kita bertemu kembali lagi di ibadah anak Gereja Kristus Jawa Barat. Gimana kabarnya adik-adik? Yang tentunya pasti luar biasa. Wah, Kak Yulia semangat banget hari ini. Pastinya dong Kak. Kita kan akan datang di sebuah pesta Kak. Iya bener Kak, Kak Risa juga udah gak sabar nih. Tapi sebelum datang ke pesta tersebut, gimana kalau kita memuji nama Tuhan dulu Kak? Boleh Kak. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi,
adik-adik, mari kita sembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita adik-adik. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas
adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Bener kan, Kak? Betul Kak Risa. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Yulia pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar segala pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Untuk Kak Andrew yang akan membawakan firman, kami yakin dan percaya urapan-Mu sungguh ada di dalam kehidupan Kak Andrew. Sehingga apapun yang dikatakannya itu benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Untuk kehidupan kami, untuk bekal kami Tuhan. Terima kasih kuasa kegelapan yang hendak mengganggu dalam bentuk dan cara apapun. Kami berseru memanggil nama Tuhan yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Risa nggak sabar nih Kak dengar lanjutan firman Tuhan hari ini. Pesta apa ya yang akan diadakan? Sabar Kak Risa. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Andrew. Adik-adik duduk yang manis ya. Ayo kita panggil sama-sama Kak Andrew. 1, 2, 3. Kak Andrew! Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan kali ini adalah perjamuan kawin di Kana. Kisah ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pertama-tama, simak videonya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bagaimana videonya adik-adik? Bagus kan? Jadi begini ceritanya. Pada suatu saat, Yesus dan murid-muridnya itu diundang dalam penjamuan kawin di Kana. Ibunya Yesus, si Maria, juga diundang dalam perkawinan tersebut. Pada saat mereka lagi hura-hura perkawinannya senang-senang, tahu-taunya ada masalah. Anggurnya habis. Apa? Anggurnya itu, anggur untuk penjamuan kawinnya itu habis adik-adik. Terus si ibunya Yesus, si Maria ini mendatangi Tuhan Yesus untuk minta tolong. Terus Yesus bilang, ada apa bu? Saat saya belum tiba. Terus ibunya Yesus langsung memerintahkan kepada para pelayan-pelayan itu dengan berkata, apapun yang dia suruh lakukan, segera lakukan. Dan sesudah itu, Yesus menyuruh mereka untuk membawa beberapa tempayan yang tersedia. Tempayan-tempayan itu berisi air tapi tidak penuh. Terus Tuhan Yesus bilang, ambil tempayan-tempayan itu, terus isi sampai penuh sekarang. Terus para pelayan itu mengisinya dengan air semua tempayan itu sampai penuh. Dan setelah itu Yesus bilang, cedok air dari tempayan itu, bawa kepada pemimpin pesta. Dan setelah dicedok, salah satu pelayannya membawanya kepada pemimpin pesta. Pada saat pemimpin pestanya itu mencicipi air dari tempayan itu, dia gini, wih, anggur ini the best man, yang terbaik. Ya, pemimpin pestanya itu tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah air dari tempayan yang sudah diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Namun yang para pelayannya ini tahu. Terus si pemimpin pestanya ini memuji-muji yang mempelai prianya. Hei, biasanya dalam penjamuan kawin itu, orang-orang itu disuguhkan anggur yang baik terlebih dahulu, setelah itu anggur yang kurang baik. Tapi kamu ini malah menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mantap jiwa. Hebat. Hahaha. Dan itu adalah salah satu mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga membuat murid-muridnya menjadi semakin percaya kepadanya. Jadi kesimpulannya begini adik-adik. Yang pertama itu, mujizat Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Kayak itu kan penjamuan kawinnya itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengubah air dalam tempayan tersebut menjadi anggur. Itu namanya mujizatnya Tuhan Yesus akan datang pada saat yang tepat. Saat yang tepat itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dan yang kedua, mujizat itu juga bisa terjadi kalau kita taat pada perintah Tuhan. Kayak tadi kan para pelayan itu disuruh menuangkan air ke dalam tempayan sampai penuh, setelah itu dicedok dan dikasih ke pemimpin pesta. Nah, di situ kita mendapatkan bahwa kita ini juga harus taat pada segala perintah Tuhan agar mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, perintahnya itu apa maksudnya ya? Gampang saja adik-adik. Alkitab, adik-adik harus menuruti semua nasihat-nasihat dari Alkitab dan nasihat-nasihat firman Tuhan yang adik dengan setiap adik-adik sekolah minggu. Jadi intinya yang pertama, mujizat Tuhan itu akan datang pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita harus percaya dan beriman bahwa mujizat Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mujizat Tuhan itu bisa terjadi pada hidup kita kalau kita taat melakukan semua perintah Tuhan, yaitu nasihat-nasihat dari Alkitab dan firman Tuhan yang kalian dengar setiap ibadah sekolah minggu. Yang terakhir adalah mujizat itu adalah pertolongan dari Tuhan
yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia, adik-adik. Hanya Tuhan yang bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan kita hebat ya Kak. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Iya Kak, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan mujizatnya selalu nyata dan tepat pada waktunya. Dan juga kita harus taat pada setiap firman Tuhan agar mujizat tersebut bisa terjadi dalam hidup kita. Siap Kak, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayo Kak. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini ada di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mantap jiwa adik-adik. Sekarang kita ulangi sekali lagi yuk. Gerakannya ikuti dua kakak-kakak ini. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Gimana teman-teman? Udah bisa kan ya ayat hafalannya? Sekarang saatnya kita berkreativitas. Untuk aktivitas kali ini, teman-teman akan membuat tempayan 3 dimensi. Untuk caranya, kita simak video berikut ini. Teman-teman pasti bisa membuatnya kalau kalian mencoba. Nah, ingat ya, hasil karyanya dikirim ke guru kelas masing-masing. Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah bersama kami melalui tayangan online hari ini, teman-teman bisa mengirimkan hasil karyanya juga melalui link WhatsApp yang ada di deskripsi box. Kami tunggu ya karya teman-teman semua, paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang saatnya kita menyaksikan foto dan video keseruan ibadah teman-teman minggu lalu. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how J-E-S-U-S came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows
exactly what I need. So I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, 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 God opens up. Ibadah hari ini keren Kak. Ruth jadi lebih mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Ruth bersyukur jadi anaknya Tuhan. Pastinya Ruth. Adik-adik di rumah ingat ya tujuan firman Tuhan yang hari ini dan tetap semangat untuk tetap ikut ibadah. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini dengan doa. Ayo tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani kami selama ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang tadi kami dengar juga akan kami ingat dan kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Bahwa kami percaya akan mujizat-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dan bahwa kami juga harus taat pada setiap perintah-Mu, baik dari Alkitab maupun dari firman Tuhan ya Tuhan, agar mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wabah COVID yang masih melanda negeri ini, dan juga wabah-wabah lainnya. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan sikat semuanya itu ya Tuhan. Kami percaya Kau akan lindungi negara ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, anak Tuhan ya Tuhan, kiranya Kau sertai dan lindungi kami senantiasa ya Tuhan. Dari segala bentuk hal-hal jahat apapun yang mencoba mengganggu kami, baik dari kuasa jahat manapun maupun dari siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati. Hai.